Kolaborasi diskusi visi dan perakasan perubahan sekolah oleh CGP Angkatan 10. CGP kelas 10.1, saya sendiri Nova Ervina. CGP kelas 10.3, Ibu Krisna Zoya Nika. CGP kelas 10.4 oleh Ibu Fatimah Zahra. Pembacaan puisi. Aku melihat Indonesia, karya Insinyur Soekarno. Jika aku berdiri di pantai liat, aku mendengar menyanyi dia bersorak, membanting di pantai itu. Aku mendengar lagu sajak Indonesia. Jika aku melihat sawah-sawah yang kuning menghijau, aku tidak melihat lagi badak-badak padi yang menghijau. Aku melihat Indonesia. Jika aku melihat gunung-gunung, gunung berapi, gunung Semeru, gunung Merbabu, gunung tanpa perahu, gunung Keramat, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jika aku mendengar lagu-lagu merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang mendengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jika aku mendengarkan Pakuban, bukan lagi pendengaran yang mendengarkan, aku mendengar Indonesia. Jika aku mendengarkan Malaysia yang menunggu, bukan lagi mendengarkan Malaysia, aku mendengar Indonesia. Jika aku mendengar nyanyi di pohon angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan
Terima kasih. Selanjutnya, pembacaan puisi oleh Ibu Krisna Zuliati. Oh, jadi kayak duet gitu ya? Aku melihat Indonesia karya Sultan Soekarno. Jikalau aku berdiri di pantai Luit, aku mendengarkan lagu Hindia bergelora, membanting di pantai Luit itu, aku mendengar saja lagu Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang memilih hijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang memilih hijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang penuh dari bakat, bukan lagi lagu bakat yang kudengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan pangkur palaran, bukan lagi pangkur palaran yang aku dengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Alessio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Alessio, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung tertutup menyanyi di pohon, di tiup angin sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung tertutup, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa, di mana berbinar-binar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka, aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Terima kasih. Keren. Baik, itulah Bapak Ibu persembahan dari kami calon guru penggerak angkatan 10 dalam pembacaan puisi. Sebelum masuk ke acara ini diskusi tentang visi dan prakasa pengembangan sekolah, lebih baik kita refresh dulu ya Bapak Ibu ya. Kita ice drinking dulu, ya. Biar lebih refresh. Setuju? Setuju. Setuju ya? Oke. Kalau begitu saya minta
Oke, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sedikit akan memberikan apa yang kami dapat setelah mengenai nomor 1.1 modul 1.2. Bahwasanya di modul 1.1 kami belajar tentang filosofi pendidikan di negara dewasa, di mana ada beberapa filosofi yang
berikan oleh Nadia dan Kara, di mana yang pertama yaitu kontrajaman. Di sini kontrajaman artinya bersentuhan dengan misi sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi ketika kita memberikan pembelajaran, kita harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman yang sudah ada. Jadi antara pengetahuan dan pengembangan teknologi itu sudah harus kita sesuaikan dengan keadaan zaman kita sekarang. Jadi tidak seperti yang terdahulu. Oke, kodrat alam. Kodrat alam di sini yaitu bersentuhan dengan bakat dan minat anak itu. Artinya di sini siswa kita itu sendiri sudah membawa bakat dan minat dari relasi ya. Artinya apa? Mereka sudah punya karakter sendiri yang dimana kita akan membentuk karakter itu melihat dari kodrat alam anak kan. Oke, selanjutnya yang ketiga yaitu trilogi pendidikan. Trilogi pendidikan seperti yang sudah kita ketahui bahwa ada tiga ya. Yang pertama yaitu inkarso sumlada. Artinya kita sebagai pemimpin harus memberikan tauladan kepada di sekitar kita yang kita pimpin, memberikan saya hanya memberikan itu, kita harus langsung memberikan contoh prakteknya langsung kepada warga sekolah kita. Yang kemudian yang kedua yaitu Madya Lukarsa. Artinya kita sebagai pemimpin harus bisa membangun semangat warga di sekolah kita untuk dalam bekerja. Kemudian yang ketiga yaitu melayani, yaitu kita mampu memberikan dorongan atau semangat kepada yang kita pimpin, misal di sekolah. Jadi kita mengajarkan kepada warga sekolah untuk mampu menjadi di depan dan bersedia bertanggung jawab atas apa yang sudah dilakukannya. Kemudian yang keempat yaitu menuntut. Yang menuntut adalah segala pada yang ada pada anak yang masih samar dengan kita mendapatkan dari sesuatu oleh guru. Jadi tugas guru di sini adalah kita membimbing semua kodrat yang ada pada anak, yaitu kodrat alam dan kodrat zamannya, sehingga mereka apa yang mereka cita-citakan itu bisa tercapai dengan baik dan menjadi yang terbaik. Kemudian yang selanjutnya yaitu tentang budi pekerti atau karakter ya. Jadi di sini kita membentukkan karakter peserta didik. Oke, dari sini dari filosofi pendidikan yang ada di dalam ini kita dapat menyimpulkan bahwa pendidikan dan pelajaran merupakan alat mencapai keselamatan dan kebahagiaan seperti pendidikan. Kalau nggak salah, pendidikan dan pelajaran itu sesuatu yang berbeda. Di mana pendidikan itu merupakan sebuah proses pembelajaran dari sebuah apa yang kita lakukan, bagian dari pengajaran yaitu pendidikan. Next. Oke, adapun profil pelajar Pancasila, mungkin kita sendiri sama-sama sudah mulai belajar ya dari kelompok sampaikan pelajar kita bahwasanya ada 6 ya profil pelajar Pancasila yang akan yang menjadi tujuan kita dalam mengajar, yaitu menciptakan
kepercayaan yang mereka anut. Oke, yang kedua yaitu berkebinekaan global. Di sini berkebinekaan global itu yaitu kita mampu siswa ini mampu untuk mempertahankan apa ya yang menjadi budaya luhur yang sudah mereka ada, yaitu mempertahankan originalitas sebuah kerjaan. Yang ketiga yaitu mandiri. Oke, mandiri di sini pasti kita semua inginkan ya bahwa sampai siswa kita itu mampu bekerja sendiri, yaitu mempertahankan apa yang mereka mempertahankan apa yang mereka buat dan apa yang mereka kerjakan. Kemudian yang keempat adalah pembayaran. Pembayaran di sini adalah kita siswa itu berharap siswa itu nanti mampu berkolaborasi dan mampu mempunyai sifat yang peduli kepada sesama yang lain. Oke, yang kelima bernalar kritis. Artinya di sini siswa itu kita tuntut untuk kita tuntut sih berharapnya bahwa siswa mampu mempunyai pikiran yang kritis, artinya apa yang mereka dapat dan apa yang mereka kerjakan itu sesuai ya. Kemudian yang terakhir adalah kreatif. Mungkin kreatif ini adalah inovasi dari anak-anak yang anak kita menginginkan siswa-siswa yang mempunyai inovasi sendiri, menciptakan inovasi menyesuaikan dengan keadaan zaman sekarang. Oke, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Nanti mungkin kalau ada yang kurang jelas nanti ada kita sesi tanya jawab. Untuk yang selanjutnya akan saya serahkan. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih untuk Ibu Krisna Zulietika yang sudah memberikan pencerahan di beberapa sedikit, tapi membagi ilmu yang sudah kami dapatkan di pendidikan guru program itu tentang filosofis pendidikan budaya pendidikan Jawa Utara dan juga profil pengajaran Pancasila. Kita akan berdiskusi Bapak Ibu. Ini kami akan berikan pembahasan. Jadi Bapak Ibu silakan, saya kasih waktu 5 menit untuk mengisi kalimat penumpang. Ya, silakan. Menurut versi Bapak Ibu Ibu Tarsiawa sekalian. Ya, kasih nama. Cukup nggak? Ini dari sini dulu. Apa tadi sih Bapak Ibu? Kurang, beda kesini aja.
Baik, terima kasih banyak untuk rekan-rekan sejawat sudah menyampaikan jawabannya. Nanti akan kita bahas kesimpulan dari acara ya. Next, Ibu Fatimah. Ya, visi SMA Negeri 3 Manggala membangun generasi yang cerdas, religius, dan berkarakter. Nah, menurut Bapak Ibu, menurut Ibu sejawat, apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Ya. Bagaimana? Ya. Yakin? Ya. Sudah selaras ya. Baik, terima kasih. Nah, walaupun sudah selaras, tapi kan kita sebagai guru itu ada visi guru penggerak ya. Nah, ini selanjutnya akan dipandu oleh Ibu Fatimah Zahra ya. Kita akan sesuaikan antara visi sekolah dengan visi guru penggerak. Silakan Ibu Fatimah Zahra. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan menyampaikan pemaparan kami atas tentang visi yang sudah kami bentuk. Sebelum kami bentuk itu kami berkonsultasi atau berdiskusi dulu kepada kepala sekolah serta jajarannya mengenai visi sekolah. Apakah ada yang harus dirubah, apakah ada yang harus ditambah atau dikembangkan menjadi lebih baik lagi. Visi SMA Negeri 3 Manggala yang membangun generasi yang cerdas, religius, dan berkarakter. Sedangkan visi guru penggerak yang kami bentuk adalah mewujudkan peserta didik yang beriman, berkarakter, dan bernalar kritis sesuai dengan profil peradaban
dan isi guru penggerak yang sudah Bapak Ibu lihat tadi ya. Nah sini apa yang mau yang sikap yang perlu kita sembunyikan? Nanti kita langsung pada kepala aplikasi perubahannya kita ambil garis pertama. Kepala sekolah memberikan Ya. tunjangan khusus. Ya. Kepala sekolah kayak alergi gitu. Ini dalamnya Pak. Kan pengennya kita. Iya, pengennya kita gimana? Pengen guru itu kita bagaimana terhadap murid atau pengen murid itu bagaimana? Apakah lebih tindakan sopan santunnya terhadap guru atau lebih rajin lagi belajar gitu? Atau orang tua tadi misalnya jawaban ini bisa jawabannya, adik itu bisa jawabannya, tapi pendapat Bapak Ibu sesaat kepada Bapak Ibu kasih jawab untuk apa sih pendapat lainnya yang perlu Ibu tingkatkan lagi. Oke, kita kasih waktu 2 menit ya, Mas ya. Cukup? Oh, sebagainya. Bagi-bagi ya. Nah, kalian sudah otaknya mulai tulis. Ya, murid orang tua, sudah ditempel. Ya, kalau video udah selesai boleh ditempel. Nanti kita baca apa sih sikap dan perilaku yang Bapak Ibu sebutkan menempelkan di sini. Apa sama saya jadi salah satu lagi apa? Kalau nggak perlu tempatkannya apa? Jadi yang mendapatkan mungkin tempatnya ada dari beberapa daerah sana. Terima kasih banyak Bu. Oke, dalam waktunya tinggal 1 menit. Orang tua hadir dalam setiap kegiatan kali ini. Ya, bisa. Orang tua hadir ketika diundang. Bisa. Orang tua hadir ketika diundang. Tidak mewakilkan.
Wow, berarti dia pulang ke situ ya. Kasihan. Nah, itu tadi kalau kami lihat tadi saya bacakan dari murid, guru, orang tua, kepala sekolah, terima kasih kepada Ibu Jo sudah memberikan pendapat yang cuma isi hati dalam ya untuk disurahkan. Nah, prakasa perubahan. Nah, prakasa perubahan dan sini itu dari membuat prakasa perubahan ini kita menggunakan metode yaitu baca ya. Baca itu tadi ya, baca itu yaitu buat pertanyaan, kata baca buat pertanyaan, kemudian ambil pelajaran dari tidak berencana dan atur eksekusi ya. Oke, kita bisa simpulkan tadi bagaimana kita membuat prakasa perubahan. Kami lihat dari ibu tadi ya. Kita pahami dulu inti apresiasi baca. Di sini baca dalam membuat prakasa perubahan kita ambil buat pertanyaan. Jadi tahun ini kita merumuskan nih pertanyaan sebagai bentuk arah ya terkait dengan apa yang diinginkan. Tadi kalau saya lihat murid banyak sekali ibu-ibu menuliskan dua kata itu sopan dan santun. Tadi mungkin tadi ya di Jawa ini anak-anak kita perhatikan pembantu pendidikan bahwasanya adab itu kurang tadi ya. Adab itu yang menjadi dilema kita, ya Pak ya. Kalau ya adab menjadi dilema kita. Nah kemudian ambil pelajaran. Pada tahun ini kita mengumpulkan berbagai pengalaman positif yang pernah dicapai sekolah, pelajaran apa yang harus diambil dari hal positif tersebut. Contohnya salah satu pertanyaannya, ide yang mau kita inginkan itu misalnya saya ingin apa yang harus dilakukan di sekolah untuk meningkatkan murid meningkatkan adab sopan santun ya. Nanti saya sudah siapkan materinya ya untuk menjadi salah satu contoh. Kemudian ambil pelajaran tadi dari mimpi. Setelah ambil pelajaran kita gali mimpi. Nah, tapi ini kita dapat menyusun narasi tentang kondisi ideal apa yang diimpikan dan diharapkan yang terjadi di sekolah. Dan disinilah misi itu benar-benar dirumuskan dengan jelas. Kemudian dari gali mimpi kita dapat berencana. Setelah kita memiliki mimpi, kita rencanakan mimpi tersebut ya. Tetapi kita dapat merumuskan rencana tindakan tentang hal ini penting apa yang perlu dilakukan untuk mewujudkan misi tadi ya, misi yang kita harapkan tadi. Kemudian atur eksekusi. Nah, segera sudah kita melakukan actionnya ya. Dengan bagian ini kita memutuskan langkah-langkah yang akan kita ambil, siapa yang akan terlibat, bagaimana strateginya dan aksi lainnya demi mewujudkan visi itu perlahan-lahan. Coba kita lihat prakasa perubahan juga. Ya Bu, ini bisa prakasa perubahan ini belum dibacakan ya. Nah, ini dia prakasa perubahannya ya, mewujudkan karakter baik peserta melalui peningkatan sikap saling menghargai, sopan dan santun dalam mengucapkan salam kepada orang lain. Setuju tidak dengan prakasa ini yang kami bentuk? Ya, karena kan kalau misalnya tadi saya lihat di sini ya bahwasanya banyak sekali perilaku murid yang menginginkan sopan dan santun ya. Jadi kami akan prakasa perubahan itu dari karakter profil pelajar Pancasila itu sekalian dimensi pertama kebaruan yang serta berakhlak mulia. Jadi akhlaknya itu yang ditingkatkan. Karena begini saya karena begini besar berdasarkan suatu kata-kata mutiara. Karena orang yang berilmu belum tentu berakhlak, tapi orang yang berakhlak sudah pasti berilmu.
Ditampilkan juga boleh Oh, boleh. di slide. Nah, salah satu tadi kan yang kita ambil adalah bagaimana anak-anak itu bersopan santun dalam mengucapkan salam terhadap orang lain, terutama guru, dan sejawat, dan orang tua. Ya. Karena tadi kita lihat ada anak-anak kita ini di zaman teknologi kurang. Ini sudah Bapak Ibu pengajar ini sudah kami diskusikan juga kepada kepala sekolah. Beliau sebelum kami menunjukkan visi kami, beliau langsung bilang bahwasanya bisa tidak saya ini yang kalian bahas itu adalah bagaimana anak mereka dulu. Jadi kemudian dari tiga visi kami, visi saya yang diinginkan oleh pemimpin sekolah. Nah ini salah satunya ya, buat pertanyaan, apa yang harus dilakukan agar peserta ini terbiasa mengucap salam bertemu orang lain. Nah, tindakannya apa yang harus kita lakukan ini? Pertama yang berkomunikasi kepala sekolah dulu, kemudian dengan sejawat kepada sekolah lainnya. Nah, berkolaborasi dengan komunitas sekolah atau organisasi sekolah juga boleh seperti OSIS, OSIS ya, dalam menyebarkan ini dan memperdayakan rasa untuk sekolah. Kemudian tadi ambil pelajaran, tadi kita sudah buat pertanyaan dan kita ambil pelajaran. Sekolah mana yang sudah melakukan kebiasaan tersebut? Ambil pelajaran itu mesti kita ambil contoh ya dari sekolah lain. Kemudian bagaimana tindakan yang dilakukan sekolah tersebut? Tindakannya apa? Berdiskusi dengan sekolah yang sudah melakukan kebiasaan seperti tersebut tadi dan menggali informasi tentang tindakan yang dilakukan sekolah tersebut dan menyesuaikan dengan kondisi sekolah kita tadi. Apakah sekolah yang mampu atau tidak menjalankan salah satu contoh yang kita ambil dari sekolah lain. Kemudian setelah pelajaran gali mimpi. Nah, tadi ya, apa yang kita harapkan kepada guru kita tadi. Satu, apa kebiasaan atau tindakan yang akan dilakukan. Kemudian pemahaman apa yang diberikan terhadap peserta didik. Nah, di sini kebiasaan atau tindakan yang dilakukan, guru memberikan salam setiap pagi di depan gerbang. Di sini berbagai bahasa ketika mulai datang bersama memberi salam ketika seseorang masuk, tidak saja untuk memberikan salam terlebih dahulu. Jadi maksudnya di sini guru tadi kan tahu keadaan yang baik. Jadi jangan segan-segan untuk memberikan salam terlebih dahulu kepada murid. Nah, karena kalau misalnya kita sebagai guru sudah ingin dihargai untuk menghormati bangsa murid, tapi kita tidak memberikan contoh yang terbaik kepada murid, maka murid itu belum bisa melakukan apa yang kita harapkan. Kemudian pemahaman dalam syariat Islam, menjawab soal hukumnya wajib dan senyum terhadap saudara para sedekah. Karena ini yang senyum Pak, ketika bertemu guru itu udah siap bebek, lalu siapa bahasa itu. Jadi harus mengatakan senyum. Kemudian jawaban rencana setelah kita gali mimpi apa yang kita harapkan, kemudian jawaban rencana kita untuk mencapai target tersebut. Berapa lama kebiasaan salam ini tercapai? Kedua, apa langkah pertama yang dapat dilakukan? Ketiga, kegiatan apa yang dapat dilakukan untuk mendukung hal tersebut? Serta apa ukur kebiasaan ya salam ini tercapai? Nah, sini sekarang Bapak Ibu lihat ya, di situ ada jawabannya. Satu, lama waktu yang dibutuhkan untuk kebiasaan ini kurang lebih dari 3 minggu tadi. Kemudian kolaborasi dengan rekan guru untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Karena kalau misalnya kita sendiri bergerak tanpa adanya kolaborasi, itu tidak akan berjalan. Kegiatan yang mesti dilakukan yaitu menyebarkan poster yang menarik, baik itu di dalam kelas atau di lingkungan SMA Negeri 3 Pegalan ini ya, tentang mengenai 5S ya. Senyum, sapa, salam, kemudian apa lagi? Ya, senyum, sapa, salam, sopan. Nah, kemudian murid terbiasa mengucap salam sama orang lain dan dilakukan secara
kita yaitu PDW dan peserta menyimpulkan hasil diskusi. Kita akan menyimpulkan 3 diskusi. Yang pertama yaitu tentang kalimat utama cita-cita untuk murid. Dari beberapa jawaban Bapak Ibu yang sudah kami terima itu kami bertiga sudah mengambil beberapa yang mirip dan paling banyak ya. Oke. Bisa ditampilkan untuk ini kesimpulan yang pertama yaitu tentang kalimat keempat tadi yang pertama. Ya, kita memimpikan murid-murid yang memiliki karakter profil pelajar Pancasila yang tadi yang dimensi berketuhanan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Karena memang yang nomor 1 yaitu kondisi sekolah kita di SMA Negeri 3 Munggala ini yang pertama adalah akhlak kita ya, anak-anak kita ya Bapak Ibu ya. Semoga kedepannya kita bisa memberikan motivasi, memberikan contoh dan kedepannya anak-anak kita bisa lebih sopan dan santun, menghargai kita sebagai gurunya ya. Oke, pertanyaan yang kedua yaitu kita percaya bahwa murid adalah individu yang memiliki karakter dan keunikan masing-masing, memiliki keistimewaan dan bakat yang dapat kita gali potensinya sehingga menjadi individu yang tumbuh dan berkembang dengan baik. Ya. Jadi setiap manusia sebenarnya itu punya kelebihan, ya, keunikan, bahkan bila dipandang itu suatu kekurangan pun itu bisa menjadi suatu kekuatan. Ya. Sudah kita, berarti Bapak Ibu, bakat dan minat tersebut, potensi tersebut itu sudah ada sekali garis yang sama-sama. Nah, tugas kita sebagai itu menebarkan garis-garis yang sama tersebut. Ya, jadi kita bisa mengeksplorasikan lagi dengan berbagai. Ya. Pertanyaan yang ketiga yaitu di sekolah kita mengutamakan pendidikan yang berkarakter. Yang keempat, murid sekolah kita sadar betul bahwa mereka berada di sekolah untuk mendapatkan pendidikan dan pelajaran yang layak, ya. Pendidikan dan pelajaran yang layak serta mendapatkan ilmu dan budi pekerti. Tidak hanya ilmu, budi pekerti juga. Dan yang kelima, kita mulai dari sekolah ini yakin untuk dapat menuntun dan membimbing murid agar dapat mencapai kebahagiaan dan keselamatan sesuai dengan potensi yang mereka miliki. Terakhir, kita yang berada di sekolah
Baik, terima kasih. Hanya tadi beberapa penyampaian tentang visi yang telah disetujui bersama-sama ya, guru teman sejawat dan para CGP. Harapannya visi ini nanti bukan hanya sekedar menjadi tulisan, akan tetapi benar-benar bisa direalisasikan dalam kegiatan-kegiatan sekolah dengan sebenar-benarnya. Mungkin sebelum acara kami tutup, ada beberapa penyampaian dari Pak Izul dan Pak Izul disilakan. Oke. Terima kasih para CGP, Bu Bapak Krisna sama Bu Saudara, dan kepada rekan PP saya, Bu Nerul dan Bu Dinti. Sedikit kembali dari ini, alhamdulillah teman-temannya CGP dari Semantri Menggala ya, sampai Menggala ini Semantri ya, Semantri Gala sangat kompak, kolaboratif banget, mendukung benar kegiatan ini. Ini namanya kegiatan belajar merumuskan visi sekolah, merefleksikan visi sekolah. Kenapa namanya belajar? Karena rekan-rekan CGP teman-teman kita di sini, baik yang sudah jadi ataupun yang sedang pendidikan, nanti akan dicalonkan menjadi pemimpin pembelajaran. Sekarang itu pemimpin pembelajaran nggak harus jadi kepala sekolah Bapak Ibu, nggak harus jadi yang menggerakkan saja bisa menjadi pemimpin pembelajaran. Sekarang kalau kita bayangkan waktu kecil, waktu bayi, kalau kita masih punya pikiran cita-cita kita pengen cepat jalan, sudah jalan pengen cepat ngomong, sudah ngomong pengen cepat masuk TK, pengen masuk SD. Artinya apa? Cita-cita manusia itu berkeliling waktu selalu berubah. Betul, cita-cita manusia itu semakin tinggi umur semakin berubah. Saya yakin ibu waktu SMP SD dulu cita-citanya dan cita-citanya saat ini beda. Saat ini ada cita-cita pengen sertifikasi ya kan dulu, pengen naik haji yang dulu pengen umroh, yang dulu yang saat waktu SD nggak ada pikiran mungkin ya. Artinya cita-cita itu selalu berubah. Nah saat ini calon pemimpin pembelajaran sedang belajar merumuskan visi yang mana visi itu berasal dari cita-cita kita ke murid-murid kita. Artinya harusnya visi itu berubah setiap tahun, harusnya. Nah, bagaimana cara merubah visi sekolah seperti ini tadi? Kalau sesuai dengan urutan itu 1 hari nggak cukup Bapak Ibu, 2 hari nggak cukup. Makanya kita pakai awal-awalnya saja. Yang pertama kita tanya dulu cita-cita kita murid apa. Udah ketahuan kan sekolah dulu cita-citanya. Nah dari cita-cita itu baru dirancang visi, disesuaikan dengan visi masa lalu dan tahun lalu. Masih sesuai dengan cita-cita sekarang? Masih lanjut gitu kan. Kalau kayaknya ada cita-cita murid yang baru nih, kita sesuaikan masuk ke visi. Nah cita-cita guru yang baru ini ada yang nggak ada di visi, kita buang kalimat visi tersebut. Sudah jadi visinya. Nah setelah dari visinya ada beberapa elemen visi, beriman, berkarakter, gitu kan. Nah itu kita buat tindakan-tindakan sikap-sikap apa yang sesuai dengan visi tersebut. Sudah tulis banyak, bagus ya. Nah setelah itu baru buat prakasa perubahan. Murid kita kayak dulu sopan. Bagaimana sih cara dulu sopan? Membiasakan sebelum sapa salam sebelum masuk sekolah. Guru membiasakan salam bertemu murid. Nah, sudah ketemu namanya prakasa perubahan. Nah, prakasa perubahan sudah ketemu. Nah, ini latihan dan sampai prakasa perubahan. Sampai bagiannya itu yang membuat 2 hari jalan. Karena satu visi prakasa perubahan yang bisa sampai 20 bahkan 30 prakasa perubahan. Dari prakasa 20 sampai 30 prakasa perubahan itu dijabarkan dengan kanvas atap atau bagja. Nah, di sini sudah ada guru penggerak, sudah ada calon penggerak bisa memandu kita, ya kan? Nah, dari panduan tersebut jadi laporan panjang betul, visinya cuma 1 kalimat, laporannya bisa betul. Nah, dari visi yang 1 kalimat dari visi masuk ke AOSP. Masuk ke AOSP ditandatangani oleh dinas peraturan gubernur DKI yang baru regulasinya. AOSP yang ditandatangani bukan dinas lagi yang disahkan. Yang disahkan
kami. Minta dukungannya Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya yang dikumpulin kayak kita PI 5. PI 5 nanti kita kumpul lagi, kita belajar bareng lagi insyaallah. Oke, terima kasih Bapak Ibu, dan saya dari kami cukup, saya kembalikan ke Budi. Baik, terima kasih. Sampailah tidak penghujung acara karena jam 12 sudah mendekati, takutnya kita kena pasal ya.